Selamat siang, Ibu Natali. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang PSAK 221, yaitu tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Oke, sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan nama anggota kami terlebih dahulu. Saya sendiri yaitu Marzina Nabila Putri dengan NIM 2023-70102. Lalu selanjutnya ada Nabila Zahra Salsabila dengan NIM 2023-784. Lalu selanjutnya itu ada Raisa Gania Farhana dengan NIM 2023-70113. Helen dengan NIM 2023-70111, Keisha Ataya Salsabila dengan NIM 2023-70112, Setina Nagata dengan NIM 2023-70114. Oke, di sini ada tujuan dari PSAK 2021, yaitu bagaimana memasukkan yang pertama, transaksi dalam mata uang asing, lalu selanjutnya itu ada kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas, dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Oke, selanjutnya itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup di sini ada yang pertama tentang akuntansi transaksi dan saldo mata uang asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif atau PSAK 255. Lalu yang kedua itu menjabarkan hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas secara konsolidasi, proporsional atau metode ekuitas. Dan yang terakhir ada menjabarkan hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Lalu ada beberapa definisi. Yang pertama itu kurs, rasio pertukaran dua mata uang, kurs penutup, kurs spot pada akhir periode pelaporan, kurs spot, kurs untuk realisasi segera, mata uang asing yaitu mata uang selain mata uang fungsional atau suatu entitas, dan terakhir itu ada mata uang fungsional, mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana suatu entitas beroperasi. Dan di sini juga ada beberapa definisi. Yang pertama itu mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam tata teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Post moneter adalah unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Lalu valuta asing adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas, dan yang terakhir adalah selisih kurs. Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu suatu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Selanjutnya, penentuan mata uang fungsional merupakan mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana suatu entitas itu beroperasi. Artinya, mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan biaya entitas. Nah, cara menentukan mata uang fungsional itu diatur dalam PSAK 221 berdasarkan indikator utama dan tambahan. Yang pertama itu ada indikator utama di paragraf 9, jadi entitas itu harus mempertimbangkan mata uang yang mempengaruhi harga jual barang dan jasa. Kemudian, mata uang yang mempengaruhi biaya utama seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, dan komponen biaya lainnya. Next. Yang kedua itu ada indikator tambahan di paragraf 10. Jadi kalau misalkan indikator utama memberikan hasil yang jelas, maka kita harus melanjutkan pertimbangan, yaitu mata uang dari aktivitas pendanaan dan mata uang dari penerimaan kas operasional. Selanjutnya ada indikator untuk entitas anak di paragraf 11. Jadi kalau misalkan perusahaan punya anak usaha, perlu dipertimbangkan juga apakah aktivitas anak usaha itu berdiri sendiri atau tergantung pada induknya, dan apakah kas anak usaha itu tersedia bagi induknya atau tidak. Nah, selanjutnya perlakuan kalau misalkan mata uang fungsional itu berubah. Jadi, sekalinya mata uang fungsional ditetapkan, mata uang fungsional itu nggak bisa berubah kecuali terjadi perubahan signifikan dalam transaksi, kejadian, atau kondisi yang mendasari entitas. Nah, kalau misalkan hal itu terjadi, maka kita harus menggunakan mata uang fungsional yang baru secara prospektif. Kemudian, kalau misalkan nggak ada perlakuan yang retrospektif, artinya kita nggak usah mengubah laporan keuangan sebelumnya. Terus, kita melakukan rekonsiliasi perubahan mata uang fungsional harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada pencatatan transaksi mata uang asing. Pencatatan transaksi mata uang asing itu transaksi yang pakai mata uang asing, misalnya US dollar dan euro, tetapi perusahaan pakai rupiah sebagai mata uang utama atau mata uang fungsional. Langkah pencatatannya, pertama saat transaksi terjadi, misalnya beli barang dari luar negeri, harus dikonversi dulu ke rupiah pakai kurs saat itu. Yang kedua, catat nilainya dalam pembukuan pakai angka rupiah tadi. Terus ada dua perlakuan. Pertama, perlakuan untuk post moneter, itu contohnya kas, utang, piutang, harus disesuaikan kalau kursnya berubah di akhir bulan. Perubahan nilainya itu disebut selisih kurs akan masuk ke laba rugi. Lalu perlakuan yang kedua itu perlakuan untuk post non-moneter. Contohnya inventory, land, mesin, atau fixed asset. Tidak perlu disesuaikan walau kurs itu berubah. Tetap pakai kurs saat beli atau saat transaksi. Next. Di sini ada perlakuan yang pertama, itu untuk selisih kurs post moneter itu. Yang pertama, selisih kurs dari pembayaran utang pada paragraf 28, misalnya
beli barang seharga US dollar 1.000 secara kredit saat kurs 15.000, tapi saat bayar kurs naik jadi 15.500. Nah, selisihnya itu masuk ke dalam akun foreign exchange loss ya seharga 500.000. Lalu yang kedua ada selisih kurs akhir periode pada pembayaran, itu ada paragraf 29 di PSAK 221, misalnya beli barang seharga US dollar 1.000, belum melakukan pembayaran tapi di akhir bulan kurs berubah dari 15.000 ke 15.200. Nah, 200-nya itu akan masuk ke foreign exchange loss dengan kredit accounts payable. Next. Lalu kedua itu ada pengakuan kedua yaitu selisih kurs post non moneter, itu ada fixed asset direvaluasi selisih kurs masuk ke other comprehensive income. Itu dari paragraf 30 dan 31 di PSAK 221. Misalnya mesin direvaluasi nilainya seharga nilainya dalam US dollar karena kurs berubah, ada keuntungan selisih 1 juta. Diakui sebagai penghasilan other comprehensive income. Nah, itu 1 juta itu aset mesin pada other comprehensive income. Nah, ada note di sini, post non-moneter itu biasanya tidak berubah karena kurs, tetapi kalau direvaluasi barulah bisa muncul selisih kurs. Nah, revaluasi sendiri adalah proses menyesuaikan nilai aset seperti tanah, gedung, mesin supaya sesuai dengan harga pasar sekarang. Selanjutnya itu ada menerjemahkan laporan keuangan anak usaha luar negeri ke mata uang induk. Tujuannya untuk mengonversi laporan keuangan anak usaha yang menggunakan mata uang lokal ke dalam mata uang induk. Next. Kurs yang digunakan itu ada 3. Yang pertama, kurs spot digunakan untuk menerjemahkan pos aset dan kewajiban. Kurs historis digunakan untuk menerjemahkan aset tetap. Yang terakhir ada kurs rata-rata digunakan untuk menerjemahkan pendapatan dan beban yang terjadi selama periode pelaporan. Next. Selanjutnya ada selisih nilai tukar investasi neto. Selisih kurs yang timbul pada pos moneter yang membentuk bagian dari investasi neto entitas pelapor dalam suatu kegiatan usaha luar negeri diakui dalam laba atau rugi dalam laporan keuangan tersendiri dari entitas pelapor atau laporan keuangan individual dari kegiatan usaha luar negeri yang mana yang tepat. Selanjutnya pelepasan usaha luar negeri. Pada pelepasan yang terjadi suatu kegiatan usaha luar negeri, jumlah akumulatif dari selisih nilai tukar yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi ke dalam komponen terpisah dari ekuitas, direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi. Selanjutnya pelepasan usaha luar negeri atau ini untuk anak perusahaan. Pada pelepasan sebagian dari suatu entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri entitas meretribusi bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih nilai tukar yang diakui dalam other comprehensive income ke kepentingan pengendali pada kegiatan usaha luar negeri tersebut. Dalam setiap pelepasan yang lain atas sebagian kegiatan usaha luar negeri, entitas mereklasifikasi hanya bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih nilai tukar yang diakui dalam other comprehensive income ke dalam laba rugi. Lalu selanjutnya ada pengaruh pajak, keuntungan atau kerugian pada transaksi mata uang asing, dan selisih nilai tukar yang timbul pada penjabaran hasil dan posisi keuangan dari suatu entitas ke dalam suatu mata uang yang berbeda mungkin memiliki pengaruh pajak. PSKK 46 diterapkan ke dalam pengaruh pajak ini. Next. Lalu selanjutnya ada ketentuan transisi. Ketentuan transisi mengatur cara entitas yang pertama kali menerapkan PSAK 221 atau mengubah kebijakan akuntansi terkait transaksi mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri. Lalu, secara umum entitas perlu menerapkan perubahan secara retrospektif. Perubahan kebijakan harus ditetapkan seolah-olah sudah berlaku sejak awal periode komparatif yang disajikan kecuali jika sulit dilakukan. Lalu terakhir, menggunakan perubahan kebijakan dan dampaknya laporan keuangan harus menangkap sifat perubahan kebijakan akuntansi, alasan perubahan dan dampaknya terhadap laporan keuangan pada periode berjalan serta periode sebelumnya disajikan. Oke, sekian. Terima kasih Ibu Natali.